bisa Bu. Perkenalkan, umurnya berapa? 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Nikmat Lufaya. Di sini saya Bidan yang bertugas di puskesmas ini. Ada keluhan apa ya? Tentang kehamilan itu gimana ya penjelasannya? Kebanyakan terlalu masih muda banget ya. Di sini akan jelasin ya. Di sini ada kayak kesehatan remaja reproduksi. Masa remaja itu kan kayak merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa atau disebut dengan pubertas ya. Perubahan fisik dan psikis akibat pengaruh hormon seks, pertumbuhan dan perkembangan organ dan reproduksi. Terus persiapan menjalankan fungsi reproduksi. Jadinya tuh kayak masa remaja tuh kayak masih semangatnya kayak gitu. Nah, pubertas remaja itu kan kalau umumnya di pria itu tuh perubahan hormon testosteron. Yang pertama pubertas remaja wanita. Yang pertama ciri kehamilan primer. Ciri kehamilan primer, testis memproduksi sperma yang keluar bersama air mani. Kedua, mimpi basah. Dan yang kedua, ciri kelamin sekunder, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiak, dada, wajah, kumis, dan janggut. Suara perubahan lebih berat. Kalau kelamin cewek kan lebih halus, kalau cowok itu kan lebih berat, lebih besar. Terus tumbuh jatuh, postur tubuh bertambah tinggi dan besar, munculnya jerawat. Dan di sini ada pubertas remaja perempuan. Yang pertama ciri kehamilan primer, ovarium memproduksi sel telur. Yang kedua haid dan menstruasi. Dipanya udah menstruasi belum? Sama Bu. Yang kedua ciri kelamin sekunder, payudara membesar, terus putih susu menonjol, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar kemaluan, munculnya jerawat. Terus resiko kehamilan usia dini itu ini ya Mbak? Resiko fisik, psikologis, resiko sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang head wanita. Tiap bulan wanita 21 sampai 50 hari ovarium mengeluarkan sel ovulasi, telur makan. Yang kedua ovulasi. Yang ketiga, sel telur bergerak menuju rahim melalui saluran telur atau tubuh rahim. Yang ketiga, sel telur kemudian melekat pada dinding rahim bagian dalam yang tebal dan kaya pembuluh darah. Yang keempat, bila sel telur dalam perjalanannya menuju rahim tidak bertemu sperma, maka tidak akan mengalami kehamilan. Terus yang keempat, sel telur akan tumbuh bersama dinding rahim dan keluar melalui vagina. Yang kelima, menstruasi atau haid lamanya 3 sampai 10 hari. Sampai berapa hari biasanya? Haidnya berapa hari biasanya? Biasanya cuma 5 hari Bu. Terus kayak ada di sini kan ada bagaimana mencegah kehamilan dini. Yang pertama, hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik. Contohnya tuh kayak alat kelamin, pantat, paha, payudara, perut. Dan yang kedua, remaja putri harus berani mengatakan tidak bila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Yang ketiga, remaja putri harus berani mengatakan wanitanya kalau tidak coba-coba menyentuh bagian tubuh tersebut. Dari tempat-tempat yang sering tergelap ketika berduaan dengan lawan. Itu tadi penjelasan dari saya. Apakah ada yang Jelas Bu, tidak pertanyaan lagi. terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Terafisa Bu. Di sini saya akan menanyakan tentang kekurangan pada ibu hamil. Itu bagaimana ya Bu? Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Nikmatul Khairia, saya ibu bertugas di puskesmas ini. Nah, itu kan kekurangan darah pada ibu hamil ya. Itu tuh kayak kekurangan Fe. Fe itu tuh kayak zat besi pada wanita hamil. Dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan, kematian janin, serta meningkatkan risiko terjadinya berat badan lahir rendah LDL. Nah, yang kedua adalah penelitian Fe. Adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang menggerakkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Di sini ada kegunaan Fe ya, sebagai media transportasi bagi oksigen bagi paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi. Ini ada tablet yang mengandung Fe ini ya Bu ya. Contohnya kayak Maltiron Plus ini. Kayak gini obatnya. Kebutuhan selama hamil. Dan ibu tuh nggak ketinggalan sama minum obat kayak gitu. Kebutuhan zat besi pada kehamilan dengan janin tanggal 200 sampai 600 mg dan memenuhi peningkatan masa sel darah merah 200 sampai 370 mg. Terus kebutuhan Fe sehari itu tuh kayak ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Jadinya tuh kayak nggak usah banyak-banyak gitu loh, nanti overdosis. Dan yang selanjutnya minum waktu tablet Fe. Sedikitnya 6 sampai 8 jam, kemudian interval ini ditingkatkan sehingga 12 sampai 24 jam jika tidak timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk memudahkan penyerapan, tapi jangan dibarengkan sama teh ya Bu ya. Cara minum tablet Fe, pengobatannya diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi makan perut kosong, bukan saat setelah makan ya. Dan selanjutnya cara penyimpanannya, simpan di tempat kering dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Terafisa. Ya, umurnya 17 tahun. mau keluar apa Mbak? HIV atau AIDS. Oh, di sini saya akan menjelaskan ya apa sih HIV atau AIDS itu tuh. HIV adalah imunodefisiensi virus, adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari acquired immunodefficiency syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus atau HIV. Nah, apa penyebab HIV? Penyebab HIV adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Dan yang selanjutnya tanda dan gejalanya. Gejala awal itu tuh ini ya Mbak ya, mirip seperti gejala flu, demam, dan ini. Dan gejala lanjutnya itu ada diare tanpa sebab yang jelas, dan yang gejala akhir itu radang paru-paru, radang saluran pencernaan, dan selanjutnya seperti ini. Dan cara penularan HIV itu yang ada 4: hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS, hubungan seksual secara
pada bayinya, penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepadanya, jadinya turun temurun. Darah dan reproduksi darah yang tercemar HIV atau AIDS, alat-alat untuk menoleh kulit, alat tajam dan kencing seperti jarum, pisau, silet, atau membuat tato. Terus yang keempat, menggunakan jarum suntik secara bergantian, itu nggak boleh ya Bu ya, harus diganti dengan baru. Ingat, HIV atau AIDS tidak dapat menular melalui air mata, keringat, air liur, ludah, air kencing, peralatan makan bersama, pakaian handuk atau sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, tidak nyambung hubungan sosial yang lainnya. Gimana sih cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu yang pertama, abstinensi, merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual. Yang kedua, faithful, merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, kondom, melakukan hubungan seksual dengan aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung. Yang D, injek dengan memakai jarum suntik atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Tiara Lisa. Ya, umurnya 17 tahun. mau keluhan apa Mbak? HIV atau AIDS. Oh, di sini saya akan menjelaskan ya apa sih HIV atau AIDS itu toh. HIV adalah human immunodefisiency virus, adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari acquired immunodeficiency syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus atau HIV. Nah, apa penyebab HIV? Penyebab HIV adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Dan yang selanjutnya, tanda dan gejalanya. Gejala awal itu tuh ini ya Mbak ya, mirip seperti gejala flu, demam, dan ini. Dan gejala lanjutnya itu ada diare tanpa sebab yang jelas, dan yang gejala akhir itu radang paru-paru, radang saluran pencernaan, dan selanjutnya seperti ini. Dan cara penularan HIV itu yang ada 4: hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS, hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV. Yang kedua, ibu pada bayinya, penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepadanya, jadinya turun temurun. Darah dan reproduksi darah yang tercemar HIV atau AIDS, alat-alat untuk menoleh kulit, alat tajam dan kencing seperti jarum, pisau, silet, atau membuat tato. Terus yang keempat, menggunakan jarum suntik secara bergantian, itu nggak boleh ya Bu ya, harus diganti dengan baru. Ingat, HIV atau AIDS tidak dapat menular melalui air mata, keringat, air liur, ludah, air kencing, peralatan makan bersama, pakaian handuk atau sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, tidak nyambung hubungan sosial yang lainnya. Gimana sih cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu yang pertama, abstinensi, merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual. Yang kedua, faithful, merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, kondom, melakukan hubungan seksual dengan aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung. Yang D, injek dengan memakai jarum suntik atau